siapa nih yang harus dikumandangkan? Bola yang ketawa jauh kali dari sana bang. Aku di Bandung gimana, bang nih? Enggak buat jemaat yang dekat masjid Bang Yan. Kita ada program makan gratis. Nah itu Bang Andi. Jadi nggak salah kaprah. Sorry. Ini karena masalah di sini kosong Bang Andi, sendiri aku Bang Andi. Bang Andi mau nemenin? Saya terusin dulu ya Bang Yan ya. Jadi iya lanjut. Jadi ada masjid kita, Masjid Nur Maulida itu di Rumah Hobbit Bolangi. Di sana memang itu jauh dari masyarakat. Insya Allah kedepannya lebih rame. Nah untuk supaya ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sampai mana tadi itu? Jadi ada tanah di sebelahnya itu kosong, rencana akan dibangun suatu pesantren. Untuk itu ya mari kita doakan bersama agar program yang paling mulia ini bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan agar bisa kita membangun pesantren di sana. Ya. Amin. Itu sih intinya. Jadi memulai dari memakmurkan masjid dulu. Caranya adalah kita program ini setiap Jumat makan siang bersama di sana. Habis itu kajian-kajian kristologi, kajian-kajian agama Islam. Untuk itu jangan lupa kalau ingin berpartisipasi dalam hal ini silakan hubungi kami, nanti akan kami berikan rekening Yayasan Makassar Mola Center Indonesia di Bank BTN, nomor rekeningnya 401 ditambah 3000 ditambah 17 bla bla bla, saya lupa. Itu aja sih dari saya, semoga terlaksana niat yang baik ini. Makasih. Amin. Lanjut. Amin. Ini sibuk minta naik, kita dengarkan dulu dia mau ngapain. Oke, Sayyidi selamat malam, agama apa? Agamanya Islam Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa turun? Pengacara yang kemarin yang nantang Bang Juma bukan itu? Bukan. Bukan ya. Aku tandain satu itu Bang. Oh iya Bang Yan, Masya Allah. Aku kesel juga tuh. Jadi mulai Jumat besok ya mencoba kita mulai program itu ya. Mulai Jumat besok, alhamdulillah sudah ada kita siapkan untuk makan gratis ya teman-teman. Jadi yang dekat-dekat dari Masjid Nur Maulida di depan Rumah Hobbit Bolangi, wisata Rumah Hobbit Bolangi, silakan untuk hadir di sana. Warga yang ada dekat-dekat masjid kita silakan, karena selama ini kita melihat sholat Jumat aja itu biasa hanya 1 baris, 2 baris. Kemarin 3 baris, alhamdulillah. Kita melihat sholat Jumat aja itu biasa hanya 1 baris, 2 baris. Kemarin 3 baris, alhamdulillah. Turunin aja kalau nggak bisa, turunin aja. Barusan tadi itu. Barusan yang tadi itu. Yang Hindu. Diulang dulu Bang Juma, belum nyampe itu. Aduh, terpotong lagi. Iya, jadi teman-teman ya, sahabat-sahabat sekalian, silakan untuk hadir sholat Jumat. Kita meriahkan masjid kita supaya Masjid Nur Maulida ini bisa memiliki banyak jemaat. Maka kita punya inisiatif untuk kemudian makan gratis di sana. Jadi jangan tunggu Pak Prabowo, kita harus lebih dulu untuk memberikan program makan gratis kepada jemaat yang ada di masjid. Mudah-mudahan dengan demikian sahabat-sahabat kita semuanya bisa lebih mencintai masjid kita, Masjid Nur Maulida. Maksud saya gini, bukan sahabat itu nggak punya makanan di rumah, nggak, tapi mungkin mau merasakan nikmatnya masakan yang ada di masjid, kan gitu ya. Kan samanya menunya, tapi mungkin ada rasa yang lebih enak atau lain daripada menu yang ada di masjid. Jadi silakan hadir di sana. Insya Allah ini akan continue setiap hari Jumat. Ya, demikian Bang Handi, terima kasih. Ya Bang, samanya menunya, bukan samanya menunya, bukan gitu. Samanya tadi menunya. Udah beberapa donatur yang menghubungi saya, kapan memulai peletakan batu pertama pembangunan
pesantren di Bolangi gitu. Bisa diinformasikan Bang Juma, luas tanah kita berapa sampai masjid? 3.000 ya Bang Andi, 3.000 itu udah cukup. Nanti rencananya kan sampai 3 lantai di sana. Cuman ini yang bikin gambar kemarin yang terlanjur kita amanahkan kepada sahabat kita, belum ada kabar. Sudah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 3 bulan. 3 bulan kayaknya. Agak sulit menggambar mungkin karena dia harus melukis dengan lukisan indah. Kelihatannya segitu. Atau beliau sibuk dengan pekerjaan yang lain. Itu Bang Handi. Ya. Ya, semoga cepat terlaksana ya. Alangkah indahnya itu ya. Kalau kita udah pada meninggal semua ini, terus di sana itu lahir Bang Juma baru. Pak Desugi baru. Kita semua di sana ada generasi berikutnya. Ya di sanalah tempatnya nanti dibimbing bagaimana belajar kristologi, mempelajari Al-Qur'an, hadis dan seterusnya. Ya, jadi jangan sampai perjuangan kita ini terputus, harus ada regenerasi. Kira-kira begitu Bang Juma ya. Lanjut. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan sahabat yang lain. Ahisugi, Bang Ian, dan juga Api Kerpi atau Kepri? Kepri Bang, udah betul tadi di awal Kepri, udah jangan diubah. Kepri. Kepulauan Riau. Oke. Ada yang mau disampaikan? Disampaikan. Pak Ade kan ada boleh ikutan Bang Juma kok. Ada yang mau disampaikan Pak Ade? Bagian nggak ada yang mau disampaikan, ya udahlah. Hoten, silakan naik. Oke, Bang, itu ada typing di bawah katanya gini Bang. Boleh saya bantu untuk buat desainnya Bang, katanya. Iya, dulu juga begitu. Tapi setelah kita kasih gambar, kasih tanya, kita plot ininya semua, tapi belum juga selesai sampai sekarang. Iya. Desain itu kan menggambar ya. Iya. Mungkin memang desain yang kayak gitu butuh waktu lama ya, teman-teman. Enggak sih, mantan aku cuman kalau dia desainnya rumah cuman makan waktu 2 jam. Kalau desainnya dia kayak apartemen tergantung, ada pengubahan Bang. Kalau sekedar bikin seperti itu enggak sih, 1 hari bisa, tapi jangan diganggu otaknya. Itu. Naik koroy, enak aja 2 jam. Ayo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah kalau begitu season kali ini ditutup aja dulu, season apa tadi, syahadat, baru kita buka lagi diskusi lintas agama. Apa dilanjut? Ya dilanjut nih. Ya ditutup Katanya, aja dulu. Katanya ada yang mau syahadat itu di bawah tuh, 1 orang lagi. Coba dipanggil. Mana nggak ada. Yang mau syahadat ke typing. Siapa tadi? Makanya Konora, kalau baru naik, baru nyimak, no. Yang mau syahadat tadi 2 orang, 1 lagi tuh ditanya mereka mana 1 lagi. 1 lagi tuh sampai sekarang nggak naik. Tadi yang mau syahadat itu 2 orang. Sudah ada yang di bawah. Jangan ribut, memang di bawah ada yang mau tahu serius. Enggak tadi naik. Ini saya dengar tadi naik, terus turunin lagi. Saya ada sini kok. Memang di bawah ada, nggak tahu serius apa enggak, itu aja solusinya. Yang ditanya tadi itu blokir. Nggak ada rungkat ya. Oke. Siapa namanya tadi? Si Putra Sundan. Iya, Putra Sundan, betul, pintar kalian. Naik. Mana Putra Sundannya? Mungkin dia pura-pura nggak tahu lah. Oke, Taufik Ram, selamat malam. Selamat malam. Agama apa Bang? Abang agama apa Bang? Taufik Ram. Oke, nggak ada suara. Yudhistira, ini nama kakaknya si ini, Arjuna. Yudhistira, selamat malam, agama apa?
Jadi Yudhistira, udah dengar suara saya? iya dengar. Lebih kucingin bang suaranya bang. Kak yang blokir permanen, terima kasih. Yuk, ya. Oh, saya sangat saya sangat antusias mengikuti live dari. Tapi kalau boleh saran ya, blokir permanen. Ya, Suaranya nggak kedengeran bang. di beberapa live ini ada blokir permanennya agak kasar kepada sesama muslim. Oh, agak kasar. Oke. Makasih sarannya, Bang. Coba Abang yang buka kamar, saya pengen dengar kalau Abang diskusi sama Oten. Ya, saya pengen dengar Abang kalau diskusi. Karena gini, Bang, kalau Anda mau mencontohkan orang menjadi baik, Anda baik dulu, Bang. Ya. Ya, Bang Yudhistira. Jadi saya pengen lihat Abang buka kamar, saya lihat dengan akun lain. Coba Abang buka kamar, saya mau lihat Abang, atau saya cari Oten, saya pengen lihat Abang diskusi sama Oten. Saya pengen lihat Abang seperti apa diskusi sama Oten. Sama Oten. Ya. Sama Sama muslim. Oten terus. Ini sesama muslim. Oh, sama muslim. Oke, saya kasar sama muslim. Kalau kamu merasa saya kasar sama muslim, kalau kamu nggak suka, tinggal kamu skip, ya. Kayaknya kamu baru di sini ya. Oke. Duh, Tahu ya? Kamu tuh coba kamu tanya itu di bawah. Enggak, kamu tanya aja dulu di bawah. Coba tamunya sama netizen di bawah coba. Kamu baca dulu. Ya udah, ngapain? Dia kan nggak tahu ini seperti apa, kan nggak tahu dia. Iya, jadi gini, teman-teman sekalian, saya pun sering kemudian ya, sering berbicara, dan pada saat saya ngomong juga itu pasti noise. Oleh karena itulah kemudian mungkin bagus kalau noise-nya dihilangkan dulu. Ya, terima kasih banyak pada Dewan Guru. Jadi gini, sahabat yang ada di bawah yang mendengarkan kemudian kami yang berbicara terkait dengan materi-materi persinggungan antara agama. Memang kami menyadari bahwa kami berasal dari latar belakang yang berbeda ya. Bang Suma dari Makassar Bugis, Bang Handi Makassar Bugis, kemudian Bunda Hesti atau blokir permanen, Bunda Nora itu berasal dari Jerman, peranakan Batak. Lalu kemudian Bang Ian sendiri itu orang Malaysia asli yang bermukim di Bandung. Ada yang lain-lainnya lagi ya, dari Kepri juga. Jadi kami punya basic yang berbeda, dialek yang berbeda, cara merespon kemudian yang berbeda, cara memberi pesan juga yang berbeda, dan tentu akan melahirkan berbagai macam penilaian. Di antaranya adalah penilaian bahwa kami ini kasar dalam memberikan materi atau menanggapi orang-orang Kristen yang datang kemudian di Komal kita ini ya. Kami menyadari itu, kami menyadari bahwa keadaan itu memang di antara kita tidak semuanya suka. Di antara kita pasti ada yang pingin supaya kami ini memberikan edukasi dengan cara yang baik, dengan tata krama yang baik, attitude yang baik. Dan ya insya Allah itu kita akan belajar, sedikit demi sedikit kita akan belajar. Dan kalau menunggu kesempurnaan baru kemudian tampil sebagai pendebat, maka sampai kapan? Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Hanya saja saya juga menasihatkan kepada diri saya sendiri untuk senantiasa lisan saya itu terjaga ya. Lisan saya terjaga untuk bisa bermanfaat meski dengan cara apapun. Makanya Akhi Sugi itu selalu berdoa, jadikanlah mulut kami ini, jadikanlah lisan kami ini sebagai asbab musabab saudara-saudara Kristen itu bisa mendapatkan hidayah, dilembutkan hatinya, dan minimal saudara-saudara Muslim itu terjaga dari gerakan-gerakan pemurtadan. Terkhusus kepada adik saya Dinda Blokir, memang kita ini harus siap untuk dikritik.
harus siap dikritik, harus siap kemudian menerima cercaan, menerima keadaan di mana orang itu akan tampil di kita sebagai penasehat yang memberikan input positif yang mungkin pada saat kondisi kejiwaan kita tidak siap untuk itu. Ini juga pelajaran kepada saudara-saudara kita yang muslim. Kalau saudara ingin menasehati, apalagi muatannya mengkritisi, itu ada ruang, ada etika, ada adab yang harus terlebih dahulu kemudian diutamakan. Mungkin bisa men-DM saudara Dinda Blokir atau Hesti, tolong supaya narasinya dibangun lebih nasionalis ya, lebih Indonesia lagi atau lebih Melayu atau apalah gitu ya. Lebih bijak. Nah, lebih bijak lagi gitu. Saya pun kadang kuping saya itu mau pecah ya kalau mendengarkan beliau ini berbicara. Tapi ilmu hikmahnya adalah bahwa di dalam sesi perjuangan tidak semua harus jadi dokter, tidak semua harus jadi keamanan, tidak semua harus menjadi tukang masak. Harus ada bagian yang memasang perangkap ya. Meskipun taruhannya itu meledak mati. Ada keadaan di mana yang memasang perangkap ini kemudian tidak sempat berjuang, baru pasang perangkap mati sendiri, diinjak sendiri, saking tululnya. Itu di dalam pergerakan perang. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan, kata Allah. Allah mencintai orang yang berbaris teratur di dalam berjuang. Ya, ibarat bangunan yang sangat kokoh satu sama lain saling menguatkan. Jadi di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang khilaf, tidak ada yang keliru. Sama-sama kita saling menguatkan. Sahabat yang ingin menasehati, ya silakan, kami menghargai itu, tapi mungkin bisa melalui DM. Melalui DM saja. Karena kalau mau dinasehati Bunda Blokir seperti itu, kurasa dia sedangkan tidak tersentuh aja mulutnya sudah berasap-asap ya. Namanya juga si naga. Kalau naga itu berapi-api dia. Matanya, hidungnya itu keluar api kalau dia berbicara. Jangankan berbicara, makan pun bisa sampai 8 jam non-stop. Jadi jangan kaget kalau beliau kemudian berbicara dengan metode atau retorika yang dia punya. Masing-masing kita punya, masing kita punya cara gitu ya. Beliau seorang wanita mu'alaf yang alhamdulillah mampu memu'alafkan kedua orang tuanya. Itu kita hargai. Kita hargai. Beliau adalah seorang wanita ya, sama seperti siapa ya? Jangan sama saya lah. Sama seperti siapa ya? Kak Nora ini? Ya, jangan juga. Sama seperti ketua pembina Apologet Islam Indonesia sendiri tanpa pasangan. Ya, jadi dimaklumi aja. Mungkin dia agak depresi sedikit atau apalah ya. Namanya orang selalu tidur sendiri, yang tadinya ada menemani tiba-tiba dia sendiri, ya semuanya jadikan jadi pelampiasan seperti itu. Jadi mohon supaya sahabat-sahabat muslim ketika ingin menasehati kita ada DM. Apa DM itu ya? DM itu apa ya? Ya. Ya, chat di TikTok. Chat. Mobile Ya. message aja. Ya, oke. Ya, kalau tidak sanggup, DM itu diam-diam menghubungi. oh diam-diam menghubungi. Iya, Oke. betul. Nah, kalau saudara-saudara itu tidak bisa DM, melalui transfer juga boleh. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya tahu kalau Dinda Blokir ini kemudian ditransferkan apapun dia pasti terima. Mau disantet, mau dia apapun pasti dia terima. Nah, dengan cara itu mungkin bisa diluluhkan hatinya. Atau kalau abang naik ke sini menasehatin tujuannya untuk cari simpati, nari hati kepada adik kami, ya silakan bisa DM ke saya, nanti saya aturkan. Yang penting maharnya ya sesuai dengan yang disyariatkan, kan gitu ya. Mana tahu karena ada hati kepada beliau sampai cari jalan untuk ta'aruf, naik nasihati, ternyata ujung-ujungnya ada jodoh, kan gitu ya. Kita doakan saja. Saya kira begitu ya. Saya sebagai ketua pembina Apologet Islam Indonesia memohon maaf yang sebesar-besarnya jika adik-adik kami di dalam perjuangan ini ada yang koslet,
ada yang overdosis, ada yang mulutnya robek sampai kuping, itu dimaklumi aja lah. Selama mereka tidak mencoreng akidah. Ya, selama mereka tidak mencoreng akidah, saya rasa itu masih bisalah kita maafkan. Kenapa? Karena kita juga butuhkan pejuang-pejuang yang mulutnya somberek, bermulut mesin ketik Belanda. Kenapa? Karena musuh juga ada dari pihak wanita, dari pihak mereka juga ada betina. Kan gak lucu kalau Bang Handi atau Ahi Sugi yang melawan betina. Ya, maka karena itu ya kita harus pelihara mereka ini. Kita harus pelihara. Tinggal bagaimana mulutnya itu sedikit dibawa ke pesantren untuk dididik bagaimana caranya untuk menyampaikan dengan baik. Saya kira begitu, jadi mohon jangan menyurutkan semangat mereka ini. Susah untuk mencari manusia-manusia langka kayak begini. Kita doakan mudah-mudahan mereka jangan meninggal cepat. Ya, jangan meninggal cepat. Kita masih butuh orang-orang kayak mereka. Indonesia masih butuh pejuang-pejuang kayak mereka. Jadi kita doakan supaya mereka ini tidak mati cepat, gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan panjang umur sampai mereka tua, melihat anak-anak mereka menjadi tokoh yang hebat di Indonesia. Saya kira begitu dari saya. Dan kalau ada yang kurang, saya mewakili semuanya untuk memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya? Mana tepuk tangannya? Mana? Enggak, abang nggak konsisten. Tadi abang bilang jangan kawin selamanya. Udah, cukup. Sekarang ini nggak konsisten dia. Nggak apa-apa, memang kayak begitu memang. Begitu memang. Nggak ada yang tepuk tangan tadi. Panjang-panjang aku Udah ngomong nggak ada syukur-syukur tepuk kita tangan. dibilang dari Jerman. Dari Jerman ya tadi Bang Zuma ya. Dari Jerman kan? Iya betul. Dari Iya. Jerman. Karena kalian cantik-cantik memang. Insya Allah. Aduh ini berisik nih Bang. Bang Amin suara anak kecil. Oke. Kita pindah topik dulu bentar Bang Jema. Iya, saya tutup YouTube dulu, habis ini buka lagi. Bang Handi ya. Oke boleh ditutup dulu. Sebelum ditutup suruh pindah ke Sugi Reaksi. Saya belum tutup. Iya. Teman-teman sekalian, untuk menikmati masa senggang ya, silakan ke Ahi Sugi Cristian Ronaldo apa tadi Ahi? Kan di Selebes Channel. Kristologi. Sugi Reaksi Kristologi, masya Allah. Iya, kita tutup dulu. Tapi sebagian yang ada di sana itu rata-rata itu kalau Bang Jema nggak live perginya kan di Selebes Channel, soalnya netizennya sama gitu loh. Ayo dari Ya, biasanya gitu. Biasanya gitu. Nggak ke Balok TV aja lah, ke Balok TV dan Balok TV. La ilaha Ntar ke illa Bang Handi anta itu astaghfiruka ada. wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin saya turun ya teman-teman. Halo, assalamualaikum, Bang Zuma. Ya, mohon izin saya turun ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan turun dulu lah. Turun. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana? Jangan turun dulu. Sampai subuh biasanya. Ini Ya saya kan? Malah saya dengarkan Bunda Hesti. Enggak harus Bang Zuma. Jadi agak enak Nggak gitu. ingatkan kok besok nelpon. Ini ada topik saya mau bawa ini Bang Ya, Jema. silakan, Bang Andi, silakan. Masya Allah. Terakhir Iya. ini videonya Bang Juma itu diputar di beberapa gereja menggemparkan para pendeta itu semakin panik kehilangan perpuluhan, terutama mengenai penggunaan kata Allah itu. Habis itu video saya lagi yang diputar mengenai tentang Yesus bukan Tuhan. Jadi video-video kita ini memang menyakiti atau bukan apa ya, pendeta semakin panik lah. Ya, cenat-cenut mereka Bang Andi. Iya itu. Jadi viral itu Banyuma. Banyuma tuh di mana-mana dijadiin trending topik. Dia masih mau maju hadapi saya, kok nggak ada kabarnya ya? Dia lagi di Belanda lagi sekarang ketemu DPO. Oh, berguru sama Paul Song. Ya itu dia. Bukannya diajak pulang malah berkolaborasi lagi di sono. Itulah watak-watak mereka. Tidak ada cintanya terhadap negeri ini. Cinta Bang Andi. Ya kan minimal kan bantu polisi dong. Sesuatu yang mustahil lah. Ya bantu Oke, polisi silakan. lah gitu. Silakan mungkin
Bang Rizky Rizkyawan. Awan atau siapa lah yang mau berbicara silakan. Kristiawan, Kita apa yang mau izinkan. disampaikan? Ya, Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ini saya mau nanya dikit soal apa ya? Alam semesta Bang Zuma. Alam Menurut semesta. pandangan Islam, Ya. gimana itu alam semesta itu? Apakah NASA itu berbohong atau gimana? Saya cuma mau ambil pandangan dari Bang Zuma aja. Maksudnya apa ini, Bang? Ya, alam semesta menurut pandangan Islam itu kayak gimana itu? Alam semesta ini ya, meliputi langit dan bumi. Al-Quran. Iya, Kan, Bang. maksudnya Iya, kan gimana? ada yang Gimana? bilang NASA itu berbohong, dia nggak bisa sampai ke langit lah kayak gitu. Apa kayak gimana lah pandangan Islam tentang alam semesta ini gitu? Ya, alam semesta ini adalah alam yang meliputi langit dan bumi yang diciptakan oleh Allah. Oi. Yarhamukum. Makanya dikatakan bahwasanya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Artinya alam ini ada, berarti ketika NASA menemukan adanya komponen di luar daripada bumi, misalnya planet-planet, ya itu Al-Quran sudah menguraikan itu. Berarti Al-Quran benar dan ilmuwan juga benar. Tak ada masalah di situ kita. Semuanya aman. Justru tinggal sekarang kita ini sebagai hamba Allah yang harus kemudian mencari bagaimana kemudian kita ini bisa menjadi saksi akan kuasa Allah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Jadi Allah mengatakan, ya saya penciptamu yang memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru alam semesta. Apa tujuannya itu? Awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahida. Maka Allah bertanya, tidak cukupkah bagi kamu, wahai manusia, bahwa Tuhanmu itu bersaksi atas segala sesuatu? Ya, jadi tidak ada yang perlu diragukan. Makanya kenapa umat Islam itu bersaksi tiada Tuhan selain Allah? Karena Allah itu maha kuasa, maha perkasa, maha suci, maha besar, maha tinggi. Dan alam semesta ini ya tidak seluas apa yang kita kira. Alam semesta ini luas dan itu baru tataran bumi, belum di luar bumi, belum di luar planet yang kita pijak ini. Artinya kesaksian kita untuk mengatakan bahwa Allah itu maha besar terbukti dengan kita melihat alam semesta ini. Atau kita balik, bukti adanya Allah yang maha besar ini adalah karena kita melihat betapa alam semesta ini itu terlihat nyata oleh kita dan bahkan kita bagian dari itu. Coba Anda merenung, coba Anda kemudian keluar dari rumah, tatap awan ke atas. Kira-kira yang menciptakan itu manusia? Subhanallah, pasti esensi yang maha kuat, maha besar, maha adil, maha agung, maha suci, maha tinggi. Alhamdulillah di Islam itu diajarkan sebagai hakikat yang maha suci subhanahu wa ta'ala. Seperti itu, Bang. Ini loh Bang Yuma, Rizky Amin ini saya yakin dia menonton video. Di situ memang ada tanggapan bahwa NASA itu membuat suatu berita bohong bahwa bisa membuat video di luar angkasa. Itu kan Pak Rizky yang Anda nonton? Iya Bang, saya bingung Nah, itu. jadinya mau percaya NASA atau apa itu namanya Islam apa itu alam semesta melalui mana gitu. Sekarang gini, Tapi Bang, memang abang pernah naik pesawat? iya pernah. Tuh, alam semesta secuil bisa kita lihat kan dari betapa besar alam semesta ini. Ya menandakan bahwa kalau kita aja yang naik pesawat kemudian mampu meneropong ke bawah, bagaimana mereka yang memang disiplin ilmunya berpuluh tahun mengkaji itu, bahkan beratus tahun sampai kepada kesimpulan bahwa bumi ini bulat, kita ada peta. Peta itu kan, globe itu kan bentukan daripada hasil sains.
Itu terjadi itu. Itu terjadi dan ada kemudian. Artinya Al-Quran tidak akan pernah mungkin keliru menyatakan itu semua. Termasuk bahwa bentukan bumi ini itu bulat, lonjong seperti telur onta. Itu tidak keliru, itu tidak salah. Ya meskipun mungkin yang dikatakan NASA adalah orang-orang yang kemudian di sana mungkin ada ateis, di sana mungkin ada keyakinan atau kepercayaan lain yang mereka memberikan argumentasi sebagai patokan keilmuan yang mungkin ada suntikan sedikit daripada aliran kepercayaan mereka. Ya, sehingga mungkin ada hal yang agak keliru, mungkin atau ada yang sedikit meleset dari yang mereka temukan sehingga agak menjauh dari Al-Quran. Tapi rujukan kita bukan mereka, rujukan kita adalah Al-Quran. Coba Al-Quran itu semakin maju peradaban kehidupan manusia, maka semakin terungkap kemudian isi Al-Quran. Itulah hebatnya Quran. Jadi alam semesta ini kecil dan itu sudah disajikan kemudian oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Seperti itu, Bang. Saudara Rizky ini Muslim ya? Iya Muslim Bang. Alhamdulillah. Ya cuma ada rasa ganjalan lah di hati saya kan soal alam semesta ini. Makanya saya mau tahu pendapat Bang Zuma gitu biar ikut pandangan Bang Zuma itu. Ya, ganjalan itu maksudnya apa? Anda Ya ragu? kayak pertanyaan lah, saya kan belum tahu. Sekarang insya Allah udah tahu. Iya, Masya Allah. Jadi alam semesta ini ya dihamparkan seperti yang diterangkan oleh Al-Quran. Dihamparkan kemudian, tapi menuju kepada titik nol. Apa itu? Kepunahan. Makanya setiap kehidupan di atas muka bumi ini muncul, kemudian ada, kemudian tidak ada. Berganti lagi. Yang tadinya punya awal pasti punya akhir. Yang punya permulaan pasti punya penghabisan. Tidak ada yang kekal. Kalau di dunia tidak ada yang kekal. Siapapun itu, orang kaya raya menuju kepada kebinasaan, ketiadaan maksudnya. Orang yang miskin menuju kepada ketiadaan sebagai makhluk biologis maksudnya. Orang yang punya jabatan tinggi, Bapak kita Soeharto, bagaimana dia memimpin 30 tahun lebih? Kurang apa lagi beliau? Tapi apakah kekuasaan yang dia pegang bisa kemudian menghalangi ya adanya keadaan di mana dia harus pergi meninggalkan alam ini? Tidak. Siapapun dia, Qarun, Fir'aun, bahkan mengaku Tuhan, habis dia selesai. Nah, kenapa kemudian Lucifer, bintang fajar ini panjang usia? Ya karena dia sudah mengatakan kepada Tuhan, ya Rabb, oke, nggak apa-apa, masukkan aja aku neraka, masalah. Tapi aku nggak ingin sendiri loh ya. Maksud lo? Aku ingin mengajak semua keturunan Adam bersama aku ke neraka. Ya udah, silakan. Aku tangguhkan usiamu. Tapi kepada mereka yang ikhlas beribadah kepada aku, kalian tidak akan pernah mampu untuk menaklukkan itu. Apa kata iblis? Aku akan datang dari belakang mereka, dari depan mereka, dari kiri mereka, dari kanan mereka. Maksudnya apa? Kalau saya tidak berhasil kemudian menguji, merotokkan iman suaminya, istrinya, bisa istrinya, anak-anaknya, anaknya, cucunya, begitu seterusnya. Artinya alam semesta ini ya harus kita sadari ada yang hak, ada yang batil, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang kaya, ada yang miskin. Ya, harus kayak begitu. Harus kayak begitu. Jadi orang yang punya sifat bijaksana yang harus menelaah alam semesta ini ya seperti yang diterangkan Al-Quran. Alam semesta ini ya seperti yang kita lihat saat ini. Alam semesta ini kemudian makanya Al-Quran itu mengatakan itu sanurihim ayatina fil afaqa, aku memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru. Apapun itu kata Allah, penjuru manapun kita pergi, ketika detektif kita berupa akal ini kita fungsikan, maka kita akan menemukan kebenaran Allah. Nah, itulah fungsinya berakal. Di Islam itu identik dengan akal. Orang tidak bisa lama di Islam, tidak lama beribadah kalau tidak menggunakan akal. Begitu sahabatku.
Jadi intinya kan tidak pernah akan ditemukan di luar Al-Quran, di kitab Ya. manapun. Ya. Nah, itu intinya. Masya Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke Rizky ya, udah diganti sama yang lain ya. Orang-orang yang di bawah ini kan yang ngomong saya. Iya oke Rizky, ini? udah jangan ini ya, oke ya, ganti yang Ya, lain. ya makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah marah. Yang perlu Oke, yang perlu diantisipasi sekarang ini adalah tema-tema yang dibawa Bang Juma selama ini 4 atau 5 hari berturut-turut, bahwa sebenarnya roh apa sih ini siapa yang datang kepada penulis-penulis ini sehingga mematikan akal manusia. Ini yang harus dibahas, biar mereka, saudara-saudara kita ini, akalnya kembali difungsikan. Harus tahu penyebabnya dulu, baru cara mengobatinya seperti apa. Kan ini topiknya yang harus terus diulang-ulang ya, biar bosan juga nggak ada masalah. Yang penting edukasinya mantap. Betul. Iya. Seperti itu ya Bang Juma ya. Sampai materi ini mendarah daging, minimal ketika saya sudah tak ada, saudara-saudara kemudian bisa menggaungkan kepada anak keturunan kita selanjutnya. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Ahqaf nomor 6 ayat 6, Al-Quran An-Nisa menyatakan dalam ayat 120, An-Nisa ayat 117, Al-Baqarah ayat 117, dan seterusnya, menyatakan hal-hal yang kemudian terkait dengan sembahan-sembahan mereka. Ya, untuk itulah sekali lagi saya katakan, Bang Suma boleh pergi, tetapi kajian-kajian ini harus terus berlanjut. Siapakah dia makhluk yang datang mengaku sebagai Yesus kepada Paulus, utamanya Paulus? Ini makhluk apa ini? Kalau ada saudara Kristen yang kemudian mampu membuktikan itu adalah Yesus, kita kasih dia karpet merah. Ya, kasih karpet merah, kita pelihara dia dengan baik. Kalau perlu kita gaji beliau setiap bulan. Saya bayarkan kartu halonya tiap bulan. Kalau dia pakai wifi, saya bayarkan wifi-nya tiap bulan. Yang penting diskusi kita ini selalu konsentrasinya di situ. Pembuktian makhluk yang datang kepada Paulus benar-benar Yesus. Begitu juga demikian kita juga siap untuk membuktikan makhluk yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena makhluk inilah yang kemudian mengajarkan bangsa jahiliyah untuk mengenal Islam. Makhluk ini juga lah kemudian yang mengajarkan makhluk yang sudah beradab, yang memiliki peradaban, kemudian menyembah kepada sesamanya manusia. Nah, ini dua hal yang berbeda yang harus sering kita gaungkan. Seperti itu Bang Handi dan sahabat-sahabat yang lain. Tadi sore itu waktu Bang Juma menyerahkan ke saya lanjutin ya, jawabannya sih tadi yang menggantikan namanya Philip agak sedikit tergores imannya dan akalnya berfungsi, tapi balik lagi akalnya mati, imannya yang maju. Bahwa betul kalau itu memang Yesua Mesia benar-benar datang membisiki sang penulis, mestinya buahnya itu sinkron. Nah, nyata ditelisik lebih jauh ke dalam, bertentangan, kontradiksi banget. Artinya bukan antara akal dan iman. Itu kira-kira jawaban sementara dari mereka tadi sore, banyak waktu rehat gitu kira-kira. Oke, Iya. izin Bang Andi, Masya Allah, izin Bang Bang Andi. Juma. Jadi si pejuang NKRI mengatakan abang pembohong besar. Silakan pejuang NKRI. Iya, silakan. Kan dari mana? Kalau dalam Al-Quran itu
Nabi Paulus atau Rasul, bukan Nabi. Rasul Paulus itu ada atau tidak di Al-Quran? Kalau kita berbicara mengenai Al-Quran, Bang, Al-Quran itu langsung menusuk jantung orang-orang kafir. Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa iza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Jadi nama Paulus itu tidak ada efek dan tidak ada fungsi dan tidak ada gunanya untuk dibahas di kalamullah. Maka secara keseluruhan kemudian sembahan-sembahan yang mereka sembah selain daripada Allah itu akan menjadi musuh bagi mereka yang menyembahnya, dan yang menyembah ini pujian-pujiannya itu akan ditolak oleh yang menyembahnya, dan itu terjadi dalam kitab saudara. Artinya bahwa Al-Quran datang menarasikan itu dengan sangat valid, keadaan itu benar-benar terjadi. Innama ta'buduna min dunillah awthana wa takhluquna ifka, kata Allah. Sesungguhnya yang mereka sembah, yang kalian sembah, yang kamu sembah selain daripada aku, hanyalah berhala, dan kamu adalah pembuat kebohongan. Nah, kalau saudara ini menyangkal kitab suci saya bahwa kalian itu adalah pembohong, buktikan kalau orang Kristen itu tidak bohong. Di mana Yesus kemudian mengajarkan dirinya adalah pencipta alam semesta, sementara yang harus diibadahi, yang harus disembah hanyalah hakikat yang ahad, yaitu pencipta alam semesta. Buktikan kalau Al-Quran ini dusta. Nah, saya mengatakan bahwa saudara Kristen ini adalah orang-orang pembohong, pendusta, yang menyembah anak orang, lalu mengajarkan anak orang ini adalah pencipta alam semesta yang menjadi manusia. Itu adalah konsep batil, Bung. Mohon maaf. Silakan. Terus kalau memang menurut Anda bahwa memang itu dianggapnya manusia dituhankan, Anda tahu prosesnya seperti apa sehingga Anda membicarakan bahwa itu kita menuhankan manusia. Kan kalau memang Anda yakini siapapun bahwa kalau kita misalnya tidak menyambung soal Isa aja, Isa Al-Masih, di situ aja kan Anda meyakini bahwa dia ada roh Allah, kalamullah, gitu loh. Anda meyakini itu Ini sebagai... ada suara musik di mana ya? Ada suara musik. Si pejuang kali. Pejuang NKRI. Oke. Coba mati mesinnya. Oke. Jadi yang jadi persoalan kan begini, Bang. Kalau Abang misalnya baru narasi bahwa semua kekristenan itu adalah berdasarkan pinter-pinternya Rasul Paulus, terus Abang langsung tidak menerima karena memang itu tulisan atau karangan Rasul. Makanya tadi saya tanya, Rasul Paulus ini ada nggak dibahas dalam Al-Quran gitu loh. Jadi kita akuin dulu di situ gitu. Kalaupun memang nggak ada, berhakkah dia untuk menulis Injil yang memang yang Abang, menurut Abang semua karangan gitu. Jadi biar kita misalnya saya sebagai orang Kristen tahu gitu yang menjadi dasar Abang. Pertama itu. Kedua, Abang selalu bilang, kok yang namanya manusia dituhankan? Abang tahu nggak proses seperti apa? Gitu loh. Nah, Abang sering berdebat sama yang lain, bahwa pada dasarnya Abang juga tahu bahwa Yesus itu adalah firman. Firman itu sendiri yang menjadi Yesus itu sendiri gitu loh. Nah, bagaimana tuh pemahaman Abang? Jadi kekuatan apapun yang kita satukan kemudian untuk menjadi dasar kita merubah Yesus itu bukan manusia, itu tak akan pernah sanggup. Islam menyatu, Kristen, Hindu, Buddha, setan semua kita ajak untuk membuktikan Yesus itu bukan manusia, tidak akan pernah sanggup kita. Yesus itu tetap aja manusia, mau prosesnya seperti apapun, karena Tuhan itu maha pencipta. Yang disebut maha pencipta, maha menghadirkan segala aspek, segala unsur, segala keadaan, segala bentuk. Jadi kita manusia ini tidak bisa kemudian membuat karikatur sendiri tentang Tuhan. Nah, kenapa saya menarasikan demikian bahwa orang Kristen itu menyembah manusia? Rasulullah Muhammad SAW memang terlebih dahulu sudah mensabdakan kemudian, ma baina khalqi Adam illa
Ya misa'a halkun akbar minad dajjal. Itu kata Nabi. Apa fitnah Dajjal itu? Yang difitnah bukan makhluk, yang difitnah itu pencipta. Dikatakannya pencipta menjadi manusia. Dan itu kita temukan. Bagaimana di dalam Kolose 2 nomor 9. Bagaimana dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Pencipta alam semesta turun. Mengosongkan dirinya menjadi makhluk. Dan bahkan mati dibunuh oleh makhluknya sendiri. Ini fitnah. Fitnah yang sangat kejam. Ini yang disebut dalam Islam fitnah Dajjal. Tak ada kemudian dari sejak Nabi Adam, seburuk-buruknya manusia, belum pernah kemudian mereka mengatakan pencipta alam semesta menjadi sapi, pencipta alam semesta menjadi Buddha, pencipta alam semesta menjadi Siddhartha Gautama. Tak pernah. Atau pencipta alam semesta menjadi Krishna. Tidak. Mereka hanya mengatakan dewa-dewa. Di atas dewa itu masih ada penguasa. Itu gak ada kecuali di dalam ajaran Kristen melalui orang yang disebut Paulus ini. Dialah yang kemudian merubah segala-galanya. Makanya Yesus, mohon maaf nih, karena saya seorang apologet. Yesus mengatakan dalam Matius 25 nomor 15. Apa yang dikatakan kemudian di sana? Seorang pembinasa keji yang berdiri di tempat suci, yang berdiri di tempat kudus. Pembinasa yang kemudian mendapatkan gelar sebagai gelar suci. Siapa dia? Pembinasa, siapa dia? Lalu kemudian dia dinubuatkan oleh Nabi Daniel, kata Yesus. Nabi Daniel mengatakan bahwa sang pembinasa keji itu kemudian menentang sang pencipta alam semesta. Maka apa yang terjadi? Dia menggantikan pencipta alam semesta dengan Yesus. Sekarang kalau saudara-saudara kita Kristen tanya, berapa Tuhanmu? Satu. Di antara satu itu ada muncul nama bernama Yesus. Dan Yesus ini juga masuk ke dalam hakikat yang satu itu. Berarti menyetarakan Tuhan. Kalau Al-Quran tidak bisa dijadikan sebagai patokan, maka jadikanlah kitabnya Yahudi yang ada di genggaman saudara Kristen. Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15. Di sana disebutkan sebagai Hailale bin Zakar, bintang timur, yang adalah putra matahari, yang kemudian disebut Lucifer. Nah, ini naik ke langit ingin menyamai pencipta alam semesta, turun ke bumi kemudian sampai ke bawah di alam kubur, lalu bangkit untuk menyesatkan orang, ingin menyamai sang pencipta alam semesta. Nah, ini siapa yang ketika kemudian orang Majus datang ingin menyembah ketika dia bayi? Orang Majus penyembah api datang ingin menyembah kemudian kepada Lucifer, bintang timur yang jatuh ke bumi. Siapa menurut kemudian kitab Yesaya 14 ini bintang timur ini? Iblis, Lucifer. Silakan bang, di mana Yesus pernah mengajarkan dirinya kemudian setara dengan Tuhan? Oke. Walah, curang. Gak apa-apa, biar dia tanggapi dulu. Bang Juma bisa naik lagi kok. Silakan. Kenapa ini? Ya, Bang Juma ke report. Biasalah. Lanjutin bro, silakan. Oke. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh, host, Bunda, dan yang lain lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Boleh, sebenarnya saya jadi kalau nggak ada Bang Juma jadi kita ini juga, tapi nggak apa-apa. Satu hal Ntar juga Bang Juma naik, sabar aja. Oke. Silakan bro, Bang Udah Juma udah datang. Silakan. Tanggapin aja nggak apa-apa ini Bang Juma dan naik. Oke. Jadi begini Bang Juma, memang satu pertama saya pribadi berbicara adalah satu boleh bilang meyakini dan mempercayai bahwa firman itu menjadi manusia. Itu kita sebagai Kristen. Karena apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi itu yang kita yakini sebagai seorang Kristen. Kedengaran ya?
Kedengaran. Oke. Jadi begini Bang Juma, saya juga Silakan. saya juga sangat menghormati bagaimana keyakinan buat umat Muslim atau Bang Juma, bahwa Bang Juma pun mempunyai keyakinan bahwa keyakinan itu ada di dalam ayat-ayat Al-Quran Bang Juma. Begitu kan Bang Juma? Iya, betul. Ya demikian pun sebenarnya sih begini Bang Juma, secara simpel bagi kita atau bagi saya, memang untuk ya kayak Bang Juma nih, misalnya saya punya keyakinan bahwa Al-Quran seperti ini, sehingga Bang Juma menjadi Muslim yang memang taat, menjadi Muslim yang memang menjalani sebagaimana perintah yang memang sudah Allahnya Bang Juma memerintahkan. Jadi semua Bang Juma lakukan apa yang ada di perintahnya. Demikian sebenarnya sebaliknya pun demikian sih sebenarnya Bang Juma. Jadi simpelnya kami pun seorang Kristen sebenarnya Bang Juma. Sebenarnya kita tidak juga terlalu gimana ya. Tidak juga memang kenapa kita menjadi orang Kristen ya karena memang kita mempelajari dan kita mengetahui dan kita membaca dan itu menjadi satu pegangan hidup kita bahwa firman yang memang atau yang menjadi kitab suci kita itu adalah pegangan hidup kita untuk kita jalan sebagai seorang Kristen Bang Juma. Jadi intinya bahwa seorang Kristen tetap berpegang teguh bahwa Tuhan is Tuhan. Maksudnya Yesus itu adalah tetap firman. Firman itu tetap sebenarnya bukan Allah Bapa, Allah tetap Allah. Jadi intinya Trinitas itu menjadi satu keyakinan kita bahwa saya pribadi diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Di mana saya punya pribadi, saya punya tubuh, saya punya suara, saya punya roh gitu jadi satu dalam hidup saya. Nah itu menjadi satu keyakinan saya sebagai seorang Kristen gitu Bang Juma. Jadi kalau misalnya Bang Juma, oh itu salah, ya mohon maaf Bang Juma. Mungkin ya saya tetap tidak menjadi mentengkarkan bagaimana keyakinan Bang Juma untuk keyakinan Bang Juma bahwa Trinitas itu Bang Juma tidak yakini. Saya juga menghormati itu gitu. Demikian sebenarnya saya juga sebagai Kristen saya kepingin bahwa Bang Juma pun sebenarnya menghormati atau sama menghargai bahwa itulah seorang Kristen yang memang menghargai atau mempercayai Trinitasnya itu dengan caranya sebagai gambarannya itu bahwa diri dia diciptakan segambar seperti Allah yang punya tubuh, punya roh, punya suara menjadi satu kesatuan. Itu pribadi kita. Sehingga kita meyakini bahwa Allah Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu adalah pribadi yang satu, pribadi yang esa. Itu Bang Juma. Ya gitu Bang Juma. Oke, baik. Jadi sebenarnya gini, Bung. Dasar saya nih ya sebagai seorang apologet tampil kemudian di tengah-tengah kita ya, di tengah-tengah sahabat-sahabat sekalian sebagai warga negara juga. Islam mengajarkan untuk serulah manusia kepada kebenaran. Kan gitu. Kristen pun juga diperintahkan beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk yang percaya baptis. Jadi dua agama ini kemudian sama-sama memiliki tujuan, yaitu sebagai agama misi. Agama misi, agama yang memiliki tujuan untuk mengajak orang masuk ke dalam agama yang ada, Islam atau Kristen. Beda dengan Buddha, beda dengan Hindu, beda dengan Yahudi. Oleh karena itulah kemudian Kristen datang mengajak orang-orang untuk menjadi Kristen. Islam datang mengajak orang-orang untuk kepada keselamatan, kebenaran, damai sejahtera. Jadi dua agama ini punya sisi yang sama, mengajak orang masing-masing masuk ke dalam agama. Jadi ibarat Kristen dan Islam itu dua kendaraan. Islam mencari penumpang, Kristen mencari penumpang. Nah, sekarang mari kita saling menceritakan keunggulan kendaraan kita. Kan gitu. Islam menceritakan bahwa kendaraan saya seperti ini. Kristen juga menceritakan kendaraan saya seperti ini. Oleh karena itu sudah berjalan ribuan tahun Islam Kristen berdampingan, maka bukan hanya sekedar menampilkan agama kita, tapi kita juga harus mengurai agama atau kendaraan lawan kita supaya orang yang mencari kendaraan itu larinya
ke dalam kendaraan kita, atau penumpang yang ada dalam kendaraan itu pun berpindah ke tempat kita, tapi dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara-cara yang baik. Nah sekarang kalau saudara berdiri sebagai narasumber dari agama Kristen, kami Kristen begini bla 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 bla, kami ngerti, kami paham itu, kami ngerti, kami paham itu. Tetapi sebagai agama syiar, Kristen agama syiar, kami ingin mengatakan kepada publik bahwasanya sampai detik ini makhluk yang datang kepada Paulus itu belum diketahui ini siapa yang mengaku Yesus. Bahkan Yesus sendiri pun sebagai pembawa 13 kitab, orang Kristen pun kebingungan selama 2000 tahun siapa nama bapak daripada Paulus ini. Itu fakta. Itu fakta. Nah inilah yang kita uraikan kemudian. Yesus mengatakan, malaikat mengatakan di Kisah Para Rasul 1 nomor 11, kamu yang berdiri di sini melihat Yesus terangkat ke langit, ketahuilah oleh kalian, untuk yang kedua kalinya Yesus juga datang sama seperti kalian melihat Yesus terangkat ke langit. Yesus naik dengan dagingnya, kedua kalinya pun datang dengan dagingnya. Nah, yang datang kepada Paulus ini bukan daging, cuman suara. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaannya, apakah ini benar Yesus? Kalau ini benar Yesus, indikasinya tanya Yesus, wahai Yesus, apa ciri-ciri ketika engkau datang kedua kalinya nanti? Ternyata ciri-cirinya tak ada, sama seperti yang diterangkan oleh Paulus. Justru di dalam catatan Matius mengatakan, apabila ada orang yang berkata kepadamu ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu, artinya sebab Yesus palsu dan juga nabi palsu akan datang dan akan menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang permasalahannya, rupa-rupanya Matius 24 nomor 24 menyatakan akan ada Yesus palsu. Lalu Yesus dikatakan dalam Matius 25-nya, camkanlah aku sudah mengatakannya kepadamu. Jika ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, berkata bertemu Yesus di dalam bilik, kata Yesus, jangan kamu percaya. Di data nomor 25-nya, 27-6-nya. 27-nya dia mengatakan, sebab kedatanganku yang kedua itu ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Berarti yang datang kepada Paulus ini itu bukan Yesus, tetapi Mesias yang palsu. Dia mengaku-ngaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Yang datang ke Pulau Patmos ini yang mengatakan akulah Yesus, akulah bintang timur, itu bukan Yesus yang asli, tetapi Mesias palsu yang datang kepada penulis kitab saudara. Kalau Bang Suma keliru, mari kita diskusi secara ilmiah, kita bedah kemudian data, kita buktikan kemudian bahwa pengakuan Yesus akan datang itu apakah hanya suaranya atau dia datang dengan dagingnya. Kalau dengan suaranya pun kita harus kemudian meneliti suara siapa ini, karena kitabnya orang Kristen sendiri mengatakan bahwa iblis bisa kemudian datang berupa malaikat terang, bisa menjelma menjadi malaikat terang. Apatah lagi yang datang kepada Paulus ini bukan menjelma menjadi malaikat, dia cuma menjelma mengaku sebagai manusia. Kita lihat, siapakah engkau, Tuhan? Paulus sudah dibimbing lebih dulu oleh makhluk ini untuk mengaku Tuhan kepada dia. Akulah Yesus, manusia dari kota Nazaret yang kamu aniaya. Berarti suara ini hanya mengaku manusia, bukan mengaku malaikat. Level itu sangat rendah, masih rendah dari malaikat. Berarti iblis bisa seperti itu. Kemudian kita lihat kisah, sejarah, histori di dalam Bible, jangan di luar, di dalam Bible. Yesus acap kali dibuli, dimainin oleh iblis, alias diuji oleh iblis. Kalau Yesus yang adalah nabi, orang suci, tidak pernah melakukan kejahatan saja dimainin, dijadikan bulian oleh iblis, bagaimana Paulus? Jadi iblis boleh datang mempermainkan Paulus kapan aja. Terbukti di Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Paulus dimainin sama iblis. Jadi yang datang kepada Paulus ini ngaku Yesus itu siapa? Siapa yang ngaku Yesus? Akulah Yesus yang kau niaya. Dari sanalah kemudian setelah Paulus didatangi makhluk ini, Paulus mulai 2 kali lebih hebat
daripada dia menganiaya murid Yesus. Apa itu? Dia menuduh pencipta alam semesta menjadi manusia. Dia menuduh pencipta alam manusia, pencipta alam semesta kemudian digantung, dibunuh, disalib. Dia menuduh kemudian hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel adalah sampah. Dan tidak ada orang selamat karena hukum Taurat, hukum Tuhan. Paulus tak menjadi-jadi. Maka lahirlah kemudian buah dari pengajaran Paulus, yaitu Katolik, Kristen, Protestan, Advent. Dasar kepercayaan tok. Silakan. Oke, mungkin saya secara ilmu memang saya akui Bang Juma di atas saya lah. Jangan Bang, jangan. Silakan, Jadi silakan. gini Bang Juma, sebenarnya yang memang secara garis besar saya menangkap bahwa memang kita punya agama itu memang mensiarkan atau kita menyebarkan bagaimana ajaran kita. Ya memang semua agama pasti bagaimana memberikan satu penjelasan ke banyak orang bagaimana orang itu menjadi pengikut. Ya seperti Yesus waktu berbicara, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dia atas nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Nah itu memang satu siaran atau satu seorang Kristen memang menjadi satu apologet untuk bagaimana banyak pengikut Kristus. Sama persis dengan abang gitu. Cuma satu yang pertama yang saya mau tanyakan ke abang, Bang, dalam kita, Bang, ada sales memang sama kita berbicara. Saya aja. Saya sebagai sales saya akan melebih-lebihkan atau memang saya membicarakan bagaimana kelebihan yang saya jual. Tetapi maaf Bang, memang kadang-kadang ada sales bagaimana cara membandingkan supaya si pembeli ini yakin dengan produknya, maka dia mengcounter. Contoh, Toyota, dia nggak ada adasnya Bang. Toyota remnya agak keras Bang. Toyota begini-gini. Itu yang pemahaman saya sebagai bukan akademis yang mungkin seperti abang untuk mengetahui semua. Nah sebenarnya bagaimana caranya bertanding dengan sehat, itu yang selalu saya secara pribadi bagaimana kita bertanding yang sehat, yaitu jelaskan secara ilmiahnya, secara baiknya apa yang kita sampaikan, apa yang produk kita gitu. Demikian Bang, saya sebagai pengusaha nih, produk saya ini memang kadang nggak terasa, saya juga kadang-kala keluar dari mulut saya akhirnya punya saya lebih baik dibanding dia gitu. Bagaimana orang itu pada saat dia mendengar gitu bahwa dia pun punya kelebihan. Maka dari itu ini satu nasihat buat saya juga pribadi dan saya aja lah gitu, bahwa pada dasarnya alangkah baiknya dalam apapun si pembeli ini melihat dengan kejujuran kita kelebihan kita. Karena banyak pembeli Bang, pada saat kita ngejelekin produk orang, pembeli langsung kabur Bang. Karena menurut dia lu bukan sales yang terbaik. Lu sales hanya bisa ngejelekin orang dibanding lu menjelaskan produk lu yang terlebih. Nah demikian seperti agama Bang sebenarnya ya. Saya selalu punya keyakinan, begitupun saya Bang. Saya sebagai apologet mungkin saya akan, bukan apologet, saya seorang Kristen pasti saya akan ngomong sama orang, ini loh kebaikannya Tuhan saya, ini loh kehebatannya Tuhan saya, ini loh kelebihannya Tuhan saya. Nah, itulah yang harusnya saya didik, saya pegang, bahwa harusnya saya berpegang oleh kitab saya. Dan harusnya saya menjelaskan itulah kelebihan ketuhanannya saya. Tidak boleh membandingkan dengan cara, beda. Tuhan saya begini dibanding agama orang. Agama orang begini. Ternyata Bang, dalam agama itu berbeda lagi Bang. Dalam agama Muslim, yang di typing, tolong Bang, lu jangan ngomong tentang istilah-istilah keislaman. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya bukan mengistilahkan. Orang Bang bisa menjadi mualaf misalnya, atau dari Kristen menjadi Muslim mungkin jadi Kristen. Itu sebenarnya benar nggak Bang? Seseorang itu sebenarnya bukan melalui pertengkaran atau bukan melalui jelek-jelekin agama. Misalnya kayak saya memenangkan menjadi orang murtad karena saya jelek-jelekin agamanya. Sebenarnya itu menjadi pertandingan yang tidak sehat.
Yang sehat adalah bagaimana memberikan edukasi, memberikan satu kelebihan. Apa kelebihan agama kita? Apa kelebihannya Tuhan kita? Itu yang harus kita iniin. Ternyata Bang, semua itu balik lagi ke dalam agama Muslim, hidayah Bang. Orang kalau belum dapat hidayahnya Bang, sampai tetek bengek mau kita kasih ibaratnya dari kebaikan, benar-benar tidak pernah kita sedikit pun menjelekkan agama orang kalau dia belum punya hidayah Bang. Sampai bagaimanapun dia tetap tidak pegang agama. Demikian pun memang kalau misalnya kita membanding-bandingkan, malah kita mau menjatuhkan, misalnya kita kepengen menang sebagai orang Kristen, pasti kita tarik orang yang non Kristen, lalu kita jelek-jelekin agamanya gitu loh. Contoh misalnya saya kepengen narik agama non Kristen, ya contoh mungkin agama Buddha lah. Nggak dibacok, nggak ditabok abang aja udah bagus itu. Nah seperti itu Bang. Oke. Oke, baik. Jadi gini, saudara saya ya. Kaidah Islam kemudian di dalam Al-Quran, misalnya salah satunya di dalam surah Al-Baqarah dikatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kitab suci saya mengatakan begini, orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebaikan-kebaikan, mereka memperoleh kemudian harta surga dari Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Artinya gini, agama yang dekat dengan Islam itu menurut cakupan Al-Quran itu adalah agama Nasrani. Agama Nasrani kemudian di dalam Al-Quran terdapat penyelewengan. Penyelewengan itulah kemudian lahirlah Kristen beserta sekte-sekte yang lain. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Mereka menulis buku-buku mereka mengatakan ini dari Allah, padahal sebenarnya itu bukan dari Allah. Nah, artinya Yahudi pada masanya sudah selesai, Nasrani pada masanya sudah selesai. Orang-orang Nasrani, insya Allah mereka selamat. Yang ada sekarang ini adalah Islam dan juga Kristen. Saudaraku, hanya ada dua jalan inilah kemudian. Kalau bukan Islam, maka Kristen akan menjadi jalan menuju kepada pencipta alam semesta. Maka dari itu, kalau saudara mengatakan terkait dengan kendaraan kita yang lebih baik, kendaraan orang yang tidak baik, kita mencari kemudian keburukan-keburukan kendaraan orang, bukan begitu poinnya. Bukan di situ poinnya. Tetapi kita harus berdamai, ikhlas menerima ketika agama kita yang keliru, kita harus akui keliru. Kenapa? Kita harus mencari jalan satu-satunya ini. Nabi Isa mengatakan inilah jalan yang lurus. Yesus mengatakan akulah jalan yang lurus. Al-Quran juga mengatakan akulah jalan yang lurus itu. Maka jalan lurus ini jangan kita diamkan. Inilah fungsinya kita berakal. Kristen, ayo semangat, kembangkan ilmu, cari iman yang benar itu. Itu pun begitupun dengan Islam kemudian. Maka yang menjadi panduan kita sekarang ini apa? Kitab suci. Kalau kitab suci kita ibaratkan kendaraan kita memiliki buku panduan yang tidak sesuai dengan kendaraannya, tinggalkan. Ada kitab suci yang menerangkan tentang keyakinan,
tentang Tuhan, tentang akidah, tentang muamalah, tapi tidak berkesesuaian dengan perilaku prosesi keagamaan, tinggalkan. Contoh, kitab sucinya mengajarkan hari Sabat, perilakunya melakukan hari Minggu. Itu contoh. Kitab sucinya mengajarkan jangan makan babi, perilakunya makan babi. Itu contoh. Berarti ada yang tidak beres terhadap buku panduan atau kendaraan. Ini poinnya. Ini poinnya. Nah, sementara Al-Quran, silakan, mari kita tilik Al-Quran, kaji Al-Quran, tunjukkan kesalahan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran kemudian dipraktekkan oleh penganutnya. Artinya kendaraan berupa Islam dengan buku panduannya berupa Al-Quran seia sekata. Adalah hal yang keliru ketika motor matic diberikan buku panduan, motor manual. Tidak akan pernah nyambung itu. Tidak akan pernah nyambung. Makanya mohon maaf, belum ada kemudian orang Islam imannya, akalnya bertentangan dengan kitab sucinya sendiri. Bandingkan dengan saudara Kristen, akal dan kitab sucinya tidak seia sekata. Lalu buat apa buku panduan ini? Bukankah pencipta alam semesta itu maha tahu? Sehingga dia tidak mungkin gagal menciptakan chip dalam batok kepala manusia, di mana chip ini justru bertentangan dengan buku panduan. Bagaimana mungkin kemudian menciptakan komputer, petunjuk komputer justru yang diberikan adalah panduan kulkas? Tidak mungkin. Artinya pencipta komputer itu tidak maha mengetahui. Sedangkan yang kita sembah ini, yang konon katanya pencipta alam semesta yang maha mengetahui ini, masakan memberikan sebuah buku panduan yang tidak berkesesuaian dengan chip yang ditaruh di dalam makhluk berupa manusia, yaitu akal. Berarti Tuhan ini belum maha mengetahui, belum pantas disebut Tuhan apabila buku panduannya tidak berkesesuaian dengan akal makhluknya. Belum pantas disebut sebagai produk yang sukses apabila kendaraannya berbeda dengan buku panduan. Berarti pabriknya masih abal-abal. Kalau kitab suci dan penganutnya itu bermasalah, berarti keyakinannya bermasalah. Maka dia akan bermasalah dengan pencipta alam semesta. Nah, ini Al-Quran menerangkan bagaimana Al-Quran minta diuji. Wahai manusia, kalau kamu ragu dengan Al-Quran, bersatulah kalian dengan apapun itu, makhluk apapun, sehebat apapun, cari tantangan buat Al-Quran, temukan kesalahan di dalamnya. Kalau kalian mau menemukan. Tapi apa kata Allah? Kamu tidak akan pernah sekalipun menemukan kesalahan, kekeliruan di dalam Al-Quran kalau pola pencetusnya untuk mencari kesalahan itu adalah akal, bukan kebencian. Itu poin yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kelebihan agama. Boleh Anda mengatakan agama Kristen itu agama kasih, boleh. Agama Islam itu agama jihad, sikit-sikit jihad, sikit-sikit demo, boleh. Itu hak prerogatif setiap manusia untuk mengatakan agamanya yang paling benar. Tapi coba kita renungkan, bisakah kemudian iblis itu memperlihatkan sesuatu yang indah-indah sebagaimana iblis datang kepada Hawa menjanjikan yang indah-indah, tetapi ternyata pola perilaku bertentangan dengan asas perintah Tuhan. Jangan kau makan. Iblis yang mengatakan, makan aja, nggak apa-apa, justru kamu akan hidup yang kekal. Indah, janjinya indah, tapi bertentangan dengan kalamullah. Bagaimana dengan Kristen? Yesus mengatakan, kitab Anda mengatakan, Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan alam semesta ini, dia menganugerahkan anaknya Yesus supaya siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Nah, kita teliti lagi. Ketika Yesus mengajarkan dirinya ingin dipercaya sebagai utusan Tuhan, maukah teman-teman Kristen melepaskan imannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Tidak mau. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku. Ini Yesus yang mengatakan, bukan Bang Subah. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat, semua pekerjaan, semua tanda-tanda, semua kekuatan, membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, semua itu bersaksi tentang aku. Bersaksi tentang aku. Pekerjaan-pekerjaan itu bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Tuhan. Endingnya di situ. Siapa Yesus menurut Yesus? Yesus menurut Yesus adalah utusan Tuhan. Aku utusan Tuhan. Titik.
Tapi maukah saudara-saudara Kristen melepaskan imannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Tidak mau. Berarti bertentangan dengan yang membawa kalam firman. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku yang engkau utus. Berarti Yesus memberikan hidup kekal ketika kemudian ada penganut yang mengajarkan dan mengimani dirinya hanya sebagai utusan. Selesai. Tapi benarkah itu terjadi di tubuh Kristen? Kita intip hari Minggu, siapa yang mereka sembah? Yesus? Gimana ini? Kok bertentangan? Yesus mau dikenal sebagai utusan, Yesus mau dipercaya sebagai utusan. Selesaikan perkara itu. Kenapa bisa hari Minggu orang mendudukkan Yesus setara dengan pencipta alam semesta? Kembali kepada tema, siapa yang datang membisikkan akulah Yesus kepada Paulus, itulah biangnya. Silakan Bung, boleh panjang lebar selama kita tujuannya beredukasi. Saya akan mendengarkan dengan setia. Silakan. Iya, terima kasih Bang. Saya bersyukur memang semua dari sini memang masing-masing bagaimana mencerahkan ajaran yang ini. Pertama memang kalau Abang tadi ada bilang ada dua agama yang boleh bilang kalau kita berbicara saat ini. Yang ini benar, yang ini benar. Jadi nanti akhirnya siapa yang benar, kan gitu ya Bang? Jadi kalau seperti ini ya sama Bang. Jadi kalau tadi Abang juga di gereja yang disembah itu cuma Yesus, tidak juga sebenarnya. Jadi kita tetap menyembah dan meyakini bahwa di situ Yesus itu firman. Jadi tetap bahwa dia tetap sama, firman, tetap tidak berubah, bahwa dia bukan pencipta. Pencipta tetap Allah Bapa, yaitu Bapa. Itu Allah sendiri. Gitu, Allah sendiri, terus dia punya firman, firmannya itu Tuhan Yesus gitu. Nah, dia juga punya roh. Intinya kayak gitu yang kita percaya. Jadi di gereja kita berdoa Bang, itu tetap menyebut Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Jadi itu yang kita selalu kita berdoa sama. Jadi yang kita sebut sama. Bahwa pada dasarnya kita sebut tetap Allah Bapa. Tidak pernah kita hanya ke Tuhan, karena menjadi satu pribadi yang lengkap. Bagaimana itu pribadi Allah pencipta, itu adalah pribadi Tritunggal. Itu yang kita yakini. Lalu soal menjadi acuan kita tetap berpegang teguh bahwa keyakinan kekristenan kita, bahwa memang Tuhan Yesus itu memberikan satu jalan, atau dia memang mengakui akulah jalan kebenaran. Tidak ada satu orang pun bisa ke Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kita yakinin Bang. Bahwa memang Yesus adalah jalan kebenaran, karena memang Yesus sendiri bilang bahwa memang waktu ditanya, siapa engkau? Engkau Tuhan. Dia bilang, ya itulah yang lu yakini, ya itu gitu. Terus dia benar-benar dikecam, ya bahwa apa yang gua lakukan nggak ada yang salah dalam dunia ini. Nggak ada yang salah, semua yang kau lakukan adalah sesuai dengan kehendak Bapa. Itu juga di banyak yang dipertengkarkan. Yesus itu nggak bisa apa-apa, semua yang dilakukan adalah sesuai dengan kehendak Bapa. Ya memang selama dia jadi manusia, karena dia memang firman yang menjadi manusia, 100% manusia dan 100% Allah, firman Allah, ya maka dia tidak bisa melakukan kehendak dia sendiri gitu dalam dunia ini. Tapi setelah dia bangkit, dia naik ke surga, maka dia bersama-sama dengan Allah memerintah kebesaran Allah Bapa, itu menjadi satu kesatuan. Nah itu yang diyakini oleh orang Kristen. Nah soal misalnya nanti Abang misalnya lu tetap salah Bang, lu tetap salah. Ya bagi kita mungkin Bang, kita juga menghormati, ya saya juga menghormati. Kita hanya memberikan satu penjelasan sehingga menjadi pilihan menjadi orang lain, dia punya dapat hidayahnya enggak gitu. Karena walaupun kita panjang lebar, tinggi yang kita omongin, kalau memang dia tidak mempunyai dapat hidayah, maka percumalah kita bertengkar untuk meyakinkan sesuatu yang memang pada saat itu orang itu tidak yakin gitu Bang. Saya bersyukur bisa diskusi sama Abang. Ya memang dari sekian banyak saya juga ikut sering dengar Abang.
Abang kadang kalau memang sampai marah karena memang kadang orang tidak sopan caranya, sehingga banyak menghujat, sehingga memang abang marah. Tapi saya merasakan kalau kita diskusi dengan sehat, saling bertukar pikiran, saya akui abang ini memang layak lah kalau memang menjadi ketua untuk apologet Islam. Karena dalam tutur kata abang memang kalaupun memang ini tidak diperlukan untuk hujat, untuk membalas hujat sebenarnya. Cuma memang kebanyakan, wah orang Kristen pun di apologet itu banyak menghina. Ya jadi kalau kita banyak juga saya bicarakan bang, kalau pribadi orang, oknum pribadi tidak bisa disamakan oleh semua. Demikian kalau orang penjahat terus dianggap agamanya Kristen, maka Kristen itu penjahat karena dianggap salah menerapkan ajaran yang di Alkitab. Tidak. Di Alkitab tidak diajarkan menjadi orang penjahat. Dia kami bang, yang terjadi misalnya, ini maaf ya bang, misalnya ada orang yang punya prinsip, perangilah, akhirnya dia beranggapan bahwa jihad itu untuk membunuh orang yang tidak seiman, adalah dia ada satu jalan, itu pun saya tidak meyakini semua bahwa itu ajaran yang memang dari situ gitu, karena saya yakin, percaya, nggak semua orang setuju, itu bukan ajaran gitu, bukan ajaran satu agama, jadi gitu bang. Jadi terima kasih banyak, selama ini ya saya bersyukur kita bisa diskusi dengan baik. Saya juga bisa mendapatkan satu pelajaran bahwa Bang Juma memang menjelaskan itu memang baik. Juga kalau Bang Juma memang ditanya baik akan menjawab baik. Tapi kalau memang Bang Juma mungkin diolok-olok atau difitnah atau di apa ya Bang bisa marah, itu bagi saya wajar. Demikian pun saya juga kalau memang diolok-olok, mungkin saya juga dihujat-hujat akan juga marah. Jadi saya malam ini saya berterima kasih dikasih kita ngobrol sama Bang Juma dan Iya, sama-sama Bang. Terima kasih banyak. Sama-sama Bang Masya Juma. Allah. Terima kasih Iya, banyak Bang Juma. Thank you Bang. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya kembalikan ke Bang Handi atau teman yang lain, silakan. Oke. Ternyata Ini dia yang tidak bisa menjawab ya. Bang Handi yang diminta dia yang muncul, ya Allah ya Karim. Orang Pak Adi aja jauh dari bracket loh. Aku tuh serba salah loh bang di matamu. Besok aku pindah ke hidungmu ya. Serba salah aku di matamu. Besok aku pindah ke hidungmu. Biar tambah mancung gitu. Oke, tadi kita sudah mendengarkan ya. Dia tidak menjawab loh apa yang dibilang Bang Juma. Terus dia tuh seperti menghindar, dia menghindar. Ujung-ujungnya lari ke sales. Apa hubungannya dengan sales mobil? Mau mobil Ya, dia gimana? Honda kek? No. Ya nggak apa-apa, kita maklumi aja. Materi ini memang berat dan beliau terbebas ya. Saudara kita itu terbebas dari serangan-serangan yang mematikan. Dia pandai memainkan keadaan dan saya juga tidak ingin melukai kan gitu ya. Dia berdiskusi dengan baik, ya cukuplah kita menyampaikan edukasi ini dengan cara-cara yang baik pula. Benar perkataannya bahwa kalau kita diserang dengan cara yang tidak baik, ya kita tepis tentu dengan cara tidak baik pula kan gitu. Karena kita kan pemain kungfu, pukulan yang keras jangan terlalu ditangkis dengan keras, tapi dengan kekerasan yang datang kita tangkis, habis itu kita colok mulutnya, tak tarik ke kiri dan ke kanan, sentil bibirnya, dah selesai. Kayak gitu aja. Tahu nggak bang, dia tuh tadi di bawah bang, dia gak ada minta naik. Aku jamba, gara-gara abang dibilangnya itu pembohong. Aku naikkan Ya, dia. nggak apa-apa. Rupanya pas dia naik dia gak punya nyali bang. Sebenarnya kalau dibilang agama yang baik, bagaimana dengan Buddha gitu ya? Buddha dengan alam mereka bersatu. Bagaimana dengan Hindu
mereka juga baik, bahkan ateis itu baik. Tapi yang kita sedang cari di sini adalah yang ada di dalam Islam yang disebut Dajjal, dan yang ada di dalam kitab mereka yang disebut pembinasa keji. Itu yang sedang kita cari. Di mana sang pembinasa keji ini bekerja? Karena pembinasa keji ini kemudian ingin mengajak manusia masuk ke dalam neraka untuk hidup bersama-sama di dalam neraka. Jadi kalau di Islam disebut sebagai pembinasa keji, ya di agama saudara kita itu disebut dengan sebutan bledukma. Bledukma itu artinya sesuatu yang pembinasa, yang kerjanya itu pembinasa, pemfitnah dan seterusnya. Itu yang kemudian seringkali diartikan dengan antikristus, anti terhadap Kristus, ya kayak gitulah intinya. Betul sekali. Cek, Iya, cek. Bang. Oke. Disambut dulu Bang. aja sebelum saya statement. Disambut dulu. Ini Andi Blokot, selamat malam. Apa yang mau kamu tanggapi? Assalamualaikum Bang Zuma. Semua Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya nggak apa-apa. Jadi sebentar dulu ya Bang Andi ya. Ya Bang ya. Kalau sekiranya pertanyaan atau statement Bang Juma ini kalian semua nggak bisa membuktikan, salah satu cara adalah jujurlah menyampaikan Kristen itu seperti apa. Silakan saja memperkenalkan Kristen di Republik ini karena memang tidak dilarang. Silakan saja. Tapi Anda harus juga jujur bahwa isi Bible Anda itu tidak ada yang berbeda. Anda pada pembicara yang menurut mereka apologet Kristen ya, beritakanlah kepada orang-orang bahwa Kristen itu ya seperti ini tampilannya. Apa yang dibawa Belanda, apa yang Kristen di luar negeri, apa Kristen dari tempatnya di Roma sana, ya masukkan ke Indonesia, jangan diedit. Apa adanya saja, apa adanya gitu loh. Ya ganti kembali sampulnya. Jangan Alkitab, Bible, Biblos gitu. Istilah-istilah Islam yang ada di dalam diganti semua. Jadi terjawab sudah bahwa orang tuh bisa membeli jualan Anda. Oh, tampilan Kristen ya memang berbau Roma ya. Tuhannya memang itu ya inkarnasi menjadi manusia ya. Nah, tapi kalau diselipkan kata Allah, kalau sampulnya adalah Alkitab, itu kan terlalu keislaman, tapi di dalamnya ajaran dari Roma. Nah, ini yang membuat kita menyadarkan mereka agar kata jujur itu dipakai. Jangan ada intrik-intrik misionarisme, nggak bagus itu. Itu sih saran saya kepada semua Kristen yang sering berbicara, baik di media sosial maupun dalam gereja, terutama para pendeta. Ya perkenalkan Kristen yang berbau Yunani itu. Jangan lagi ada kata-kata istilah Islam. Supaya apa? Kalau Anda menjual, orang jelas, oh ini Kristen toh. Nah, diperhitungkan toh, memilih apa enggak. Tapi kalau dipakai nepu-nepu, Allah Bapa, Allah Anak. Nah ini kan Anda tidak percaya diri. Sebagaimana original teksnya. Percaya dirilah. Dan punya jati dirilah, tampilkan apa adanya. Jangan motor manual terus Anda jual ini motor metik, ya nggak bagus. Jangan mobil merek A lu bungkus menjadi merek B, itu namanya membohongi publik. Nah inilah yang dilakukan para misionaris, inilah yang dilakukan oleh LAI. Ini yang nggak bagus, ini harus kita edukasi tiap hari. Kira-kira begitu statement dari saya. Makasih. Oke. Oke, Andi Blokon, apa yang mau disampaikan? Ada PPJ Taiping. Bang Juma, Iya, salam Bang. kenal Bang Juma. Salam kenal Bang.
Sehat selalu Bang Juma. Alhamdulillah sehat. Dari Sulawesi juga ini Bang Juma. Ah, Masya Allah. Iya. Barakallah fiik. Ya gitu aja Bang. Iya, Mau menyapa sehat-sehat. Baik. Oke, Bang Andi, makasih. Bang Juma, kira-kira ini, ya dilanjut Bang. Menurut Bang Juma nih, mudah-mudahan saya juga setuju. Kalau sekiranya, sebagaimana video Bang Juma yang direaksi diputar oleh pendekar Yakob Sulistyo di dalam gerejanya, jemaatnya semakin panik. Ada yang mengiyakan, ada yang enggak. Begitu juga Rizal Lubis, video saya diputar, mereka semua terpana panik, hampir meninggalkan perpuluhan begitu. Sekiranya Bible ini dijual di Indonesia atau dihidangkan di Indonesia atau dikutbahkan di Indonesia apa adanya begitu, tidak ada lagi berbau Islam, istilah-istilah Islam di dalam. Pendapat Bang Juma, menurut Bang Juma ini laku apa semakin ditinggal? Kira-kira bagaimana pendapat Bang Juma? Jadi begini Bang Handi. Allah berkata berfirman dalam Al-Quran, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ada hal yang rahasia yang kemudian merupakan sesuatu yang bukan rahasia bagi Allah. Apa itu? Keadaan manusia dulu sebelum kita, keadaan nenek moyang kita, keadaan buyut kita, keadaan itu adalah berupa rahasia. Sangat boleh jadi kemudian ketika Bible ini kembalikan dalam bahasa Yunani, maka akan tetap aja kemudian ada yang percaya. Kenapa? Sebagian dari manusia itu ada yang senantiasa cenderung kepada kemaksiatan, kenikmatan semu, kenikmatan yang sifatnya sementara Bang Handi. Kita tidak bisa pungkiri itu, bahwa pada dasarnya selama masih jasad, masih biologis ini yang membungkus roh masih menyatu, maka sifat tamak, serakah, apalagi rakus, apalagi teman-teman, itu akan selalu ada Bang Handi. Itu akan selalu ada. Sehingga nampak kelihatan orang-orang itu hanya menjadikan sebagai aksesoris kitab mereka itu. Mereka melakukan keyakinan, menganut keyakinan, kepercayaan seperti itu bukan karena proses belajar. Bukan karena proses belajar, tapi karena memang mereka suka dengan kemaksiatan. Mereka suka kemudian hidup bebas. Mereka bangga dengan pendahulu-pendahulu mereka yang berkulit putih. Mereka bangga dengan apa yang menjadi pencapaian pendahulu-pendahulu mereka. Mereka cinta dengan agamanya karena menurut mereka mayoritas penduduk bumi ini adalah orang-orang berkulit putih yang negaranya, yang bangsanya lebih maju. Bisa karena unsur itu. Kalau karena unsur bahasa, maka dari sekarang mereka sudah pindah dari keyakinan itu, dari aliran kepercayaan itu. Kenapa? Karena mereka tahu, mereka sadar, mereka paham, mereka bukan orang bodoh, mereka adalah orang cerdik. Mereka adalah orang-orang yang cerdas, pintar. Tetapi karena itu tadi, kecenderungan kemudian orang-orang mengikuti syahwat daripada peringatan Tuhan. Bagaimana Hawa? Bagaimana Adam? Kurang sempurna apa mereka kemudian? Padahal pada saat itu ujian untuk mata minim, ujian untuk kuping minim, ujian untuk dibawa pusat minim, semuanya minim. Hanya gara-gara faktor satu saja, yaitu makanan sesuatu buah, itu ajanya. Tapi mampu kemudian melululantakkan perintah Tuhan yang langsung datang ke kuping Nabi Adam beserta istrinya. Subhanallah. Tapi ini tidak ditelaah oleh mereka yang mati akal. Jadi bukan karena mereka meninggalkan melepaskan istilah-istilah Islam maka agama mereka itu tidak akan ada penganutnya. Tidak. Tetap aja kemudian ada penganutnya. Kenapa?
Karena sejatinya manusia itu lebih cenderung kepada syahwat. Sejatinya manusia itu cenderung kepada kenikmatan, keindahan duniawi. Siapa sih yang tidak mau, Bang Handi? Tengoklah orang-orang yang disumpah pakai Quran itu. Lihat, demi Allah, demi nama Allah, wallahi, tallahi. Tapi faktanya pakai baju orange juga ujung-ujungnya. Inilah cerminan bahwasanya terkadang baik kita maupun mereka hanya menjadikan kitab ini sebagai aksesori simbol keagamaan saja. Di Islam juga begitu, apatah lagi mereka. Apa yang mereka kemudian dapatkan dengan mengambil kata Nabi, kata Allah, kata Rasul. Ada kebenaran? Tak ada. Itu hanya sebagai bahan untuk promosi ajanya. Oh, kami juga menyembah Tuhan Allah. Kami juga di dalam kitab kami disebut Alkitab. Kami juga ada ruh, ada awal, ada akhir, ada iman. Samanya kalian. Hanya itu. Tidak mempertebal kepercayaan mereka, kagak. Sama sekali kagak. Itu hanya sebagai dasar bahan untuk aksesoris memperkenalkan agama. Nah, terkait dengan dikembalikannya istilah-istilah Al-Quran, lalu mereka menggunakan istilah-istilah Yunani, tidak akan mengurangi rasa kepercayaan mereka, tidak. Mereka akan tetap, karena pada dasarnya mereka menganut agama itu bukan karena ini. Nih, yang di atas ini. Bukan, tapi karena kepercayaan tok. Karena hanya dasar aliran kepercayaan dari nenek moyang, bukan karena aspek diludahi, ditonjok, dibunuh, ditombak, ditelanjangin. Kalau akal polanya mereka sampai ke situ nggak mungkin. Tapi apa? Kecintaan terhadap kepercayaan itu. Mereka kudu cinta, mereka udah terlanjur sayang. Itu. Makanya apa yang terjadi kalau cinta sudah buta? Gak ada yang bisa menghalangi itu. Gak ada yang bisa menghalangi. Begitu Bang Handi. Jadi mungkin justru kecenderungan kemudian orang-orang yang melepaskan istilah Islam itu dalam kitab sucinya, mereka punya kepercayaan akan semakin kental. Karena kenapa? Ya semakin bebaslah mereka kemudian untuk melakukan sesuatu yang memang sifatnya duniawi. Ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir. Jadi dunia ini adalah jannah bagi orang-orang kafir, dan dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Itu kaidahnya, itu jelas itu Bang Andi. Demikian. Masya Allah. Bang PPJ minta naik bang. Nggak usah. Mau ngapain si Murtadin dari Syiah itu? Orang ini ada di sini. Bentar, udah saya tapi dulu sebentar ya. Izin habis ini. Jadi kalau memang tetap masih ada yang stay, terus ada yang masih ingin kedua agama ini, karena mereka jelas orang pasti mikir memilihnya kan gitu. Nah untuk itu ya saya mohon juga sih, kalau silakan saja sih, kita nggak maksa kok Anda menjadi Kristen gitu loh, tapi rubahlah sikap Anda itu menjadi Kristen yang punya identitas. Itu aja. Identitasnya apa? Identitasnya agama Anda itu ya silakan kampanyekan aja tiap hari. Tuhan kita itu adalah inkarnasi dari Sang Pencipta menjadi manusia. Nah, Theos kita itu atau Tuhan kita, jangan ada lagi istilah-istilah Allah dan seterusnya itu. Yang nggak ada masalah, jadi jelas, jadi umat Islam paham. Oh begitu Kristen toh. Selama ini saudara kita yang muslim awam kan, wah enak loh jadi Kristen. Sembahnya Allah juga ya ternyata ya. Dijamin masuk surga sekali seminggu. Nah ini yang dijual kepada saudara-saudara kita yang belum tersentuh dakwah secara menyeluruh. Nah inilah yang saya maksud, ini agak riskan.
Agak riskan memang ini. Nah ini harus terus diedukasi. Alhamdulillah udah beberapa sinode-sinode, ada 200 pendeta yang kurang lebih yang ada di Republik ini. Itu ingin mengembalikan terjemahan itu kepada terjemahan yang jujur, bahwa ya kita harus menjadi Kristen, ya Kristen apa adanya, jangan ke Islam-Islaman. Islam masuk di Indonesia atau di Nusantara waktu itu kan nggak ada unsur-unsur misionaris, nggak ada unsur-unsur penipuan, nggak ada unsur-unsur berkamuflase menjadi Hindu aliran kepercayaan dan Buddha, nggak ada tuh. Benar-benar dia datang Islam, ini loh Islam. Nggak perlu mengganti istilah Allah menjadi dewa dulu sementara, nggak ada itu. Nah mereka ini Kristen masuk dibawa oleh Belanda, dirubah dulu supaya laku. Dirubah semua tampilannya, dirubah semua sebagian yang sembahannya, dipakai siksak tepu-tepu gitu loh. Nanti setelah tercapai gitu 50+1 atau 52% baru kembali mau dirubah. Nah, ini ada apa gitu loh. Itu kira-kira tanggapan dari saya. Mohonlah jadi Kristen jujur apa adanya. Hentikan, jangan ke Islam-Islaman lagi deh, nggak enak didengar dan akan menjadi bumerang buat Anda sendiri. Sekian dari saya. Makasih Bunda Rama, lanjut. Oke, kalau diizinkan nih, aku ingin menyampaikan sebuah rekaman ya, yang mereka klaim. Boleh ya, izin ya, Gurunda, Bang Zuma? Iya silakan. Ya, silakan. Nah, coba dibesarin, host. Ya, biar diskusinya tidak mundur. Jadi kita serukan, tolong hapus Al-Fatihah. Karena itu doa dari orang Kristen. Ya, biar jangan malu orang itu. Kita kan lagi meneruskan agama Islam nih. Karena bengkok terus. Iya, oke? Itu kita teriakkan hapus Al-Fatihah. Ya, teman-teman di bawah typing dong, ketik hapus Al-Fatihah. Itu ada tuh markimong, sudah diketik itu. Tanda pagar, hapus Al-Fatihah. Ya, itu akan kita serukan kepada seluruh para kadrun supaya mereka lagi tidak berdoa menggunakan Al-Fatihah. Karena itu doa oten. Ya, para maling, itu loh. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba Islam kok nggak ada ketik-ketik ya. Mana Islam? Ini tadi mereka sangar nih. Hah? Mana Islam sekarang? Kok nggak sangar? Dari tadi ada yang sangar loh. Udah kemana mereka? Udah Bunda, endingnya aja Bunda, udah cukup. Endingnya aja Mas, kesimpulannya aja. Ya, itu tadi kan udah kita dengar bahwa dia klaim bahwa itu doa orang Kristen. Nah, inilah mereka. Silakan Bang Zuma, Gurunda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Allah pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah manusia menyembah, dan hanya kepada Allah manusia memohon pertolongan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat
kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang disesat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Congorpedia ini pertama yang harus diketahui adalah sosok makhluk yang di dalam tubuhnya, kalau dibandingkan antara daging babi dan ikan, yakin saya bahwasanya di dalam tubuhnya jauh lebih banyak kemudian babi, daging babi daripada ikan. Yang kedua, Congorpedia ini kalau kemudian dimasukkan jasadnya atau tubuhnya atau kepalanya, isi otaknya atau tubuhnya lah salah satunya, diperiksa ditelaah pakai mikroskop, banyak mana memuat nutrisi yang terkandung dari daging anjing dibandingkan dengan udang atau cumi, maka saya pastikan bahwa hasilnya lebih banyak mengandung daging babi dan daripada udang. Artinya manusia ini dalam tubuhnya darahnya yang mengalir, kekuatan dan cakupan jasadnya kemudian itu didukung oleh daging babi dan daging anjing. Itu dulu. Jadi pola kehidupannya kemudian, sikapnya, caranya berbicara, kebencian, api yang menyala di dalam tubuhnya, itu mengantarkan dirinya dalam keadaan ibaratkan anjing dan babi disatukan, kemudian wujudnya itu seperti dirinya. Maka kebenciannya itu membabi buta dan membabi anjing terhadap Islam. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hujatan beliau. Mengatakan harus menghapuskan Al-Quran. Bukan hujatan beliau, hujatan setan. Iya, hujatan setan. Bukan setan juga, Bang Andi, kelewatan. Hujatan babi plus guguk. Nah, gini. Dia mengambil itu dikarenakan apa? Dikarenakan kalau yang kemarin itu kan kita udah bahas tuh terkait dengan Al-Fatihah lebih duluan katanya ya. Ini sebenarnya karena ihdinas siratal mustaqim. Dia mengatakan Yesus jalan yang lurus, umat Islam masih meminta jalan yang lurus. Karena mereka karena dia ini tidak memiliki ilmu, dia hanya mentok di tunjukilah kami jalan yang lurus. Dia ini jalannya para syuhada, jalannya para nabi. Itu yang kita minta, bukan jalan mereka yang dimurkai. Siapa yang dimurkai? Orang-orang Yahudi. Siapa yang sesat? Orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Ini berdasarkan Al-Quran. Jadi ada dua, bukan yang dimurkai Yahudi dan bukan yang sesat orang-orang kafir Nasrani. Jelas itu. Kenapa mereka sesat? Kalau Yahudi kenapa dimurkai? Karena Yahudi punya aturan main dari Allah, tetapi mereka ingkar terhadap aturan main tersebut, maka Allah murka. Murka kepada umat yang sudah dipilih terlebih dahulu. Nah, yang satu ini sesat. Kenapa sesat? Karena membuat aturan sendiri, membuat Tuhan sendiri. Buku panduan sendiri, membuat nabi sendiri, membuat rasul sendiri. Nah, ini dia, makanya dicap sebagai sesat. Kalau dimurkai itu kan, ya orang-orang dimurkai berarti di antara mereka masih ada kemudian yang diberi petunjuk. Tapi yang sesat ini kayak mana ini? Apa bukti kesesatan mereka? Coba aja tanya. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Congorpedia.
Jangan sampai dia. Yesus itu yang mana yang benar? Semuanya diambil. Yang mana yang Tuhan? Roh Kudus, Yesus, Bapa yang bingung, benar-benar bingung. Makanya apa? Ya, 1, 2, 3, tiga-tiganya satu pribadi. Bingung dia, orang sesat. Kalau orang dimurkai itu panduannya sudah ada. Orang yang sudah ada aturan mainnya, tapi mereka ingkar terhadap aturan main itu, maka mereka dimurkai oleh Allah. Kalau yang sesat ini gak ada aturannya, dia gak ada aturan. Mereka gak ada aturan dari Tuhan, tapi mereka buat-buat sendiri. Inilah orang sesat. Sementara doanya kita siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan menuju seperti orang yang engkau beri nikmat keselamatan kepadanya. Siapa mereka? Para syuhada, para wali, para nabi, orang-orang yang dijamin masuk surga. Itu doa kita itu ke situ. Tidak seperti kalian, doanya tiap hari minta makan. Doa tiap hari minta makan. Apa itu? Namanya apa itu? Takut lapar. Setiap hari minta makan. Kalau kita doanya tiap hari minta keselamatan. Kalau dia tiap hari minta makan. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Alhamdulillah, umat Islam setiap saat berdoa untuk diberi jalan orang yang telah, agar diberi jalan yang lurus sama seperti orang yang diberi nikmat keselamatan. Luar biasa doa umat Islam ini. Dan umat Islam kemudian memohon kepada Allah agar dihindarkan kepada jalan orang yang dimurkai, yaitu orang Yahudi, dan jalan orang yang sesat, yaitu orang Kristen. Ya, orang yang sesat. Kristen itu orang sesat. Karena dia bingung yang mana Tuhannya ini. Ada 3 yang mana Tuhannya. Ibadahnya hari Minggu, ada yang hari Sabtu, ada Protestan, ada apalagi Advent, ada Katolik, entah yang mana yang benar ini. Sesat mereka ini. Dikatakan mereka ini sebagai anak-anak Tuhan. Siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Oh, nah dari sejak itulah kemudian